Kutip dari tribunnews.com, beberapa nama itu diantaranya Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan bakal gantikan Wapres Gibran. Kalau Pak Prabowo mau, apakah kalian mau? Hah? Mau anak abang. Kalau 0201 0201 0203 mau nggak? Gimana masyarakat Indonesia? Kira-kira kalau Bapak Anies Baswedan itu menggantikan Mas Wapres Gibran, apakah kalian mau? Yuk coba komentar. Ini ada berita menarik dari Mahfud MD soal pengganti Gibran Rakabuming. Andai Gibran dimakzulkan, sekali lagi, andai Gibran dimakzulkan. Siapa 4 pengganti tersebut? Ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa yang akan dipilih oleh Prabowo kalau Gibran dimakzulkan? Saya tidak akan membahas posibilitas Gibran dimakzulkan. Itu nanti bagian lain. Tapi saya ingin bicara tentang alternatif pengganti ini. Nah, sebelumnya saudara sekalian, kita bacakan dulu berita soal ini. Oke. Sebagaimana dilansir hukamanews.com. Gibran terancam dimakzulkan, Mahfud MD ungkap 4 nama pengganti yang bikin politik makin panas. Oke. Langit politik nasional kembali diselimuti awan gelap. Luar biasa. Polemik soal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini semakin menguat dan tak lagi sekadar jadi obrolan di belakang layar. Sorotan publik makin tajam usai munculnya desakan pemakzulan secara terbuka dari para jenderal purnawirawan TNI. Isu ini seolah mengonfirmasi bahwa stabilitas politik pemerintahan belum benar-benar kokoh. Meskipun Presiden Prabowo baru saja mulai menjalankan masa kepemimpinannya. Bukan hanya isu integritas, tuduhan soal cacat konstitusional dalam proses pencalonan Gibran pun kembali diangkat ke permukaan. Situasi ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas mengenai siapa sosok yang mungkin akan menggantikan posisi Gibran jika skenario pemakzulan benar-benar terjadi. Mantan Menko Polhukam yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD ikut bersuara menanggapi isu yang tengah bergulir kencang ini. Dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkap bahwa apabila Gibran dimakzulkan, sekali lagi apabila, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan 2 nama pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ini sudah diatur secara konstitusional. Jika Wapres berhalangan tetap atau dimakzulkan, maka MPR akan memilih dari 2 nama yang diajukan Presiden, tegas Mahfud. Menariknya, Mahfud menyebut 4 nama kuat yang menurutnya berpeluang besar masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran. 4 tokoh tersebut ialah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. AHY dinilai sebagai figur muda yang mewakili kekuatan Demokrat dalam koalisi, meski Mahfud menyebut ia belum menjadi figur sentral. Sementara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dari PDIP disebut bisa menjadi pilihan ideal jika Prabowo ingin menjaga keseimbangan politik pasca pemilu. Kemudian, namun penyebutan nama Anies Baswedan sontak mengejutkan publik. Pasalnya Anies merupakan lawan politik utama Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan saat ini tak berada dalam struktur partai politik manapun. Mahfud menyebut peluang Anies kecil namun tak menutup kemungkinan jika kompromi besar menjadi jalan yang dipilih Prabowo. Kalau ingin membangun keseimbangan politik bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, ungkap Mahfud sambil memberi isyarat soal kemungkinan arah kompromi politik yang tengah dipertimbangkan. Ketegangan politik makin meruncing setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat desakan pemakzulan ke 3 lembaga tinggi negara, DPR, MPR, dan DPD. Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh 4 nama besar dari kalangan militer, yaitu Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto.
Dalam pernyataan mereka, para purnawirawan ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres yang disebut cacat secara hukum karena diputus oleh pamannya sendiri Anwar Usman. Lebih jauh, mereka juga mempertanyakan kapasitas dan kelayakan Gibran sebagai mantan wali kota Solo yang dianggap minim pengalaman serta belum teruji dalam panggung nasional. Jika langkah ini berlanjut, maka pemilihan calon wapres pengganti akan menjadi titik krusial yang bisa mengubah arah politik nasional dalam waktu cepat. Apakah ini pertanda munculnya koalisi baru? Wah, luar biasa, ada tanda tanya. Ataukah ini hanyalah strategi tekanan dari pihak-pihak yang ingin merebut kembali pengaruh? Yang jelas publik kini sedang menyaksikan babak baru dalam dinamika kekuasaan di Republik ini, dan nama Gibran kini berada di tengah pusaran badai yang belum tahu kapan akan reda. Sobat Era sekalian, banyak hal yang bisa kita analisis dari pernyataan Mahfud MD ini. Apakah Prabowo mau melengsarkan Gibran? Kita tidak bahas itu dulu. Yang kita bahas adalah pernyataan Mahfud, siapa pengganti Gibran seandainya dilengsarkan. Seandainya, lagi-lagi seandainya. Maka ini menarik, ya. Maka analisis saya adalah mengatakan begini. AHY kecil. Kemudian Puan Maharani kecil. Gibran kecil. Anies kecil. Oh, kok kecil semua? Nah, bergantung pada yang bergantung ini ya. Oke, saya akan lanjutkan. Sebelumnya saya ngopi dulu ya. Kopi Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanisan ya. Saya kasih madu, ternyata manis betul, tapi lumayan lah. Karena manisnya manis madu ya. Jadi sobat era sekalian, tutup lagi ya biar masih panas. Siapa wakil presiden itu sangat bergantung bagaimana visi sikap Prabowo di 2029 atau 2028 atau 2027 sebelumnya, karena pencalonan itu kan sudah mulai ribut-ributnya akhir 2027. Akhir 2027 orang udah mulai ribut. Bayangkan sekarang baru 2025 udah ribut lagi siapa yang menjadi calon presiden. Luar biasa Indonesia ini ya. Karena saya ingat Anies Baswedan dicalonkan itu ya pada bulan Oktober 2022 kan. Sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Artinya 1,5 tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan yang paling krusial adalah apakah Prabowo Subianto mau mencalonkan diri lagi sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2029-2034. Prabowo mengatakan, nanti saya akan lihat sekitar tahun 3 tahun menjabat atau 4 tahun menjabat. Kalau saya berhasil, maka saya akan mencalonkan lagi. Tapi kalau tidak berhasil, saya tidak akan calonkan lagi. Pertanyaannya bro, ukuran berhasil dan tidak berhasilnya itu di mana? Kalau diletakkan pada diri sendiri, jarang sekali orang mau mengakui kegagalannya. Hari ini saja Prabowo mengaku berhasil. Padahal pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Bandingkan dengan 8% targetnya. Baru kuartal pertama sih. Tapi kan tidak mengatakan gagal atau belum berhasil. Dan juga para menterinya dianggap berhasil semua. Tidak akan ada reshuffle. Oke. Tetapi itu too soon ya untuk menilai. Terlalu cepat. Karena itu asumsi saya sajalah. Udah, Prabowo pasti mau nyalon lagi. Sepanjang dia sehat. Yang bisa menghalangi dia bukan pikiran objektif. Tetapi sesuatu yang dia tidak bisa elakkan lagi. Bukan pikiran. Tetapi apa? Kondisi raga. Itu saja. Kalau dia masih sehat, go ahead. Tapi jangan lupa, sekarang Prabowo makin sehat. Kenapa? Karena jabatan presiden sudah di tangan dan dia sudah sedang menikmati. Jadi sudah dan sedang menikmati jabatan yang diinginkannya sejak tahun 2004, sejak Pilpres pertama.
Jadi tidak mungkin dia secara psikologis dan secara ragawi tidak lebih sehat. Sehat pasti. Akan terus dijaga, di maintenance kesehatannya, ada maintenance-nya. Maka saya berasumsi dia akan mencalonkan lagi pada tahun 2029. Kalau dia mencalonkan lagi, maka dia tidak ingin memelihara anak singa atau anak macan. Nama-nama yang disebut itu adalah anak singa atau anak macan. Dan pada 2029 mereka sebenarnya sudah melewati puncak kematangan. Karena puncak kematangan Anies itu di 2024 kemarin. Ganjar juga begitu. Nah, Puan barangkali yang lebih mudah, puncak kematangannya di 2029. AHY bahkan belum mencapai puncak kematangan. Tapi let's say 2029 juga. Karena di 2029 AHY ya masih 51 tahun. Karena kelahiran tahun 78. Masih muda sekali kan. Jadi puncak kematangan AHY sebenarnya bakal di tahun 2034. 2034 dia baru 56 tahun. Oh my God. Masih panjang sekali perjalanannya. Tetapi karena baik Ganjar maupun Anies masih di bawah katakanlah pada tahun 2029 itu dia ya let's say masih di bawah 60 tahun, hampir 60, kalau Ganjar lewat 60, maka sesungguhnya Anies masih kita anggap di puncak kematangannya tahun 59. Dengan usia 59 tahun atau menjelang 60 tahun di tahun 2029. Oke, karena 60 tahun kan kesannya sudah usia kakek-kakek kan 60 tahun ke atas. Walaupun kalau kita lihat Rocky Gerung yang saat ini berusia 66 tahun, kita nggak melihat dia kakek-kakek. Kalau rambutnya dicat jadi hitam, maka jadilah dia anak muda lagi. Masih suka naik gunung dan lain sebagainya. Nah, karena itu Prabowo tidak akan mengambil orang yang akan potensial menantangnya di 2029. Apalagi kalau sudah menjadi wakil presiden, wah satu tangga lagi untuk menjadi presiden. Dan itu akan menjadi panggung yang besar bagi Anies seandainya dia diambil sebagai wakil presiden. Karena itu kecil kemungkinannya. Nah, jadi besar dengan apa? Dengan dua kondisi. Ada perjanjian pribadi antara Prabowo dan Anies. Apa perjanjiannya? Saya membayangkan begini, Nis, aku ambil sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Tetapi lihat sinyal saya ya menjelang 2029. Kalau aku mau maju lagi, kira-kira begitulah ya. Oke. Kalau aku lagi live prop. Kalau aku mau maju lagi, ya, maka kau jangan maju ya. Kau tetap jadi wakil presiden aku. Karena itu akan membuat urusan jadi mudah. Tapi kalau aku nggak maju, kau yang akan aku calonkan sebagai wakil presiden. Tapi tolong ambil nama ini ya sebagai pasanganmu. Siapa? Ya pokoknya inilah. Jangan-jangan nama yang disebutkan bisa saja Didit kan. Atau Saras bisa juga. Dari kolega atau keluarga Prabowo. Itu satu kemungkinan. Nah, karena itu jadi. Dengan perjanjian seperti itu. Anies akan berhitung. Apakah dia akan terima atau tidak perjanjian seperti itu. Saya rasa dia akan terima. Karena kalau Prabowo mau maju lagi di 2029, there will be no yang namanya genuine election. Itu masalahnya. Dan ini adalah masalah governance pemilu dan masalah masyarakat sipil. Instead of soal elit. Karena kalau incumbent seperti Prabowo mau maju, sudah selesai pertandingan. Financial resources dia gerakkan, state facilities dia gerakkan. Kemudian termasuk juga state apparatus dia bisa gerakkan. 3 penggerak utama ini selesai pertandingan. Tidak, there will be no genuine election. Jadi electionnya itu kayak zaman Orde Baru saja, pura-pura election. Padahal hasil sudah bisa ditentukan terlebih dahulu.
Ya sedikit lebih rumit sih dibandingkan Orde Baru, tetapi tetap saja dalam presidential election Anda tidak akan rumit-rumit betul kalau seandainya Anda ingin melakukan rekayasa tertentu, karena calonnya walaupun presidential thresholdnya 0, tetap saja nggak akan banyak calonnya. Nah, kalau semua partai politik di approach, maka PAN tidak akan mengajukan calon, PKB tidak akan mengajukan calon, semuanya yang kira-kira mereka tidak bakal menang. Dengan kata lain, diancam terlebih dahulu, kalau Anda mengajukan calon, Anda akan dikucilkan. Maka selesai. Nah, dengan kondisi politik seperti ini, bisa jadi Anies akan terima nasibnya. Jadi dia akan mencalonkan diri. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pemakzulan Gibran ini ya, ini sudah tahap keseriusan teman-teman. Kenapa? Karena sudah dibicarakan di DPR ya, bagaimana DPR sudah menanggapi dari surat TNI Forum Purnawirawan ini teman-teman. Dan beredar ya nama-nama yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden jika Gibran dimaksudkan. Ya, ini menarik. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan sangat cocok menggantikan Gibran saat jadi wapres ya. Bagaimana potensi, kualitas, pengalaman Pak Anies itu sudah tidak diragukan lagi teman-teman. Bagaimana menurut kalian?